saya Cahaya Monika, saya sebagai pembaca pertama, dan pembaca kedua oleh teman kami yaitu Musdalifah, dan adapun pembaca ketiga ialah Iti Ramna. Arti manusia dan keadilan. 1. Pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, bahasa Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir atau makhluk yang berakal budi. Sedangkan secara umum, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Yang kedua, pengertian keadilan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah atau memihak manapun, tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut istilah, keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan sosial dan makna keadilan. A. Keadilan sosial. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Dengan sila keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan sosial itu diperinci perbuatan dan sikap, yaitu yang pertama ialah perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, suka bekerja keras. Adapun yang kelima ialah sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Asas yang menuju dan terciptanya keadilan sosial itu akan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan, antara lain melalui 8 jalur pemerataan. Yang pertama ialah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Adapun yang kedelapan ialah pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. B. Makna keadilan. Keadilan memberikan kebenaran, ketegasan, dan suatu jalan tengah dari berbagai persoalan serta tidak memihak kepada siapapun. Dan bagi yang berbuat adil merupakan orang yang bijaksana. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingannya dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya, mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara. Paling tidak secara tidak langsung bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing. Adapun sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara dan terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Adapun ada berbagai macam keadilan, yaitu
Yang pertama adalah keadilan legal atau keadilan moral. Yang kedua, keadilan distributif. Adapun yang terakhir ialah komutatif. Pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh teman kami Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Cahaya Monika, yaitu kejujuran. Kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Jujur berarti juga seseorang yang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan hukum. Untuk itu dituntut satu kata dan perbuatan yang berarti bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan perbuatannya. Jujur berarti pula menepati janji atau menepati sanggupan, baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun yang masih di dalam hati atau niat. Jadi seseorang yang tidak menepati niatnya berarti mendustai dirinya sendiri. Apabila niat itu terlahir dari kata-kata, padahal tidak ditepati, maka kebohongan disaksikan oleh orang lain. Selanjutnya, kecurangan. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran dan sama pula dengan licik. Meskipun tidak serupa benar, sudah tentu kecurangan sebagai lawan jujur. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha. Nah, di sini terdapat 4 sebab-sebab seseorang melakukan kecurangan ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitar, yaitu pertama, aspek ekonomi, kedua, aspek kebudayaan, ketiga, aspek peradaban, dan keempat, aspek teknik. Apabila keempat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral dan atau norma hukum. Akan tetapi, apabila manusia dalam hatinya terdapat jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan. Selanjutnya, perhitungan atau hisab. Di negara ini, ada suatu lembaga khusus yang menangani kejahatan, yaitu polisi. Nah, polisi akan menyelidiki dan mengungkapkan berbagai macam kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan untuk diproses menurut Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan meneruskan pembahasan nomor 6, yaitu pembahasan nomor 6, pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya baik, lebih jika ia menjadi teladan bagi orang atau tetangga di sekitarnya. Nomor 7, pembalasan. Pembalasan adalah suatu reaksi atas perbuatan orang lain. Reaksi itu dapat berupa perbuatan yang serupa. Pembalasan disebabkan oleh adanya pergaulan yang bersahabat mendapat pembalasan yang bersahabat. Sebaiknya pergaulan yang penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. Nomor 8, dampak yang terjadi pada masyarakat. Dampak positif dari keadaan itu sendiri dapat menghasilkan kreativitas dan seni tingkat tinggi. Karena ketika seseorang mendapatkan perilaku yang tidak adil, maka orang tersebut akan mencoba untuk bertanya atau melakukan perlawanan yang biasa disebut dengan kata protes. Tingkat tinggi seperti demonstrasi atau menulis dalam bentuk apapun. Baiklah, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.